Nomor 27 yang saya lihat untuk saat ini itu adalah adik-adik yang dimana diberikan kesempatan untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha yang nantinya yang sudah bisa membuat racikan. Saya aktivis 16 semester baru lulus dalam rangka memperjuangkan amanah penderitaan rakyat. Ayo kalian berbicara hierarki hukum. Saya tanya, ada perda nggak di sini? Pemerintah Kabupaten Pamekasan beberapa tahun yang lalu telah mengeluarkan aturan bahwa saja tidak boleh ada bangunan baru di Kabupaten Pamekasan, khususnya di perkotaan. Ada beberapa pernyataan dari pekerja sampean, saya like di sound system ini untuk membantah pernyataan sampean. Bicara sama Joni. Nomor 27 yang saya lihat untuk saat ini itu adalah adik-adik yang dimana diberikan kesempatan untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha yang nantinya yang sudah bisa membuat racikan mie sendiri, membuat peluang usaha untuk kedepannya membangun Pamekasan yang lebih maju. Dan di sini Bapak, kalau Bapak tahu mie gacoan, ya, orang di sekitar itu nggak pernah saya lihat dampaknya karena kenapa? Satu, ojol itu pasti nunggunya di tempat kopian. Loh, ini aspek sosial ekonomi, saya cerita apa adanya, ya kan? Warga sekitar lingkungan semuanya anak Pamekasan, saya jamin 100% anak, bahkan ini adik saya ini bisa berkarir di gacoan. Ini asli wajahnya enggak asing buat saya. Ya, jadi dalam artian seperti ini, bahwasannya saya menganut kepercayaan yang di itu tadi, satu, rezeki. Sudah itu. Karena oh ya sudah, silakan. Saya sangat bersyukur kalau sampean berbahasa bahwa tenaga yang mereka lulusan sana yang saya tambahkan sedikit. Ini ngomong saya ingat. Dan untuk packaging ataupun air minum dan nantinya supplier-supplier yang ada di sini kecuali mie, ya, itu kita meminta pada saat itu memang harus berdomisili di sekitar sini. Contohnya barusan tadi mengirim packaging ya Mas ya, kardus seperti itu Bapak, galon, air mineral. Nah itu sebuah aspek-aspek dampak sosial ekonomi yang ingin kita berikan. Seperti itu Pak Rasid. Satu, saya berterima kasih. Jadi saya tidak pernah luput terima kasih kalau sampai efek dari ini bisa mempekerjakan orang. Bisa mempekerjakan orang. Berapa orang yang dipekerjakan? 89. Oke. Ada PKL di sini yang anaknya 6. Yang anaknya 6 masih sekolah. Ya. Kalau mereka sampai tidak bisa berjualan, tidak ada pemasukan, efeknya bukan kepada mereka yang 86. Sampean mempekerjakan mereka karena sampean butuh tenaganya, tapi mereka bekerja untuk menghidupi sebagai tulang punggung. Iya Mas ya. Oke, saya tahu Mas ini orang Pamekasan, sampean bisa ambil dari Pamekasan. Pak, saya ralat ya. Ini sudah berkarir sejak tahun. Oke. Sejak bertahun-tahun Pak. Jadi bukan baru yang kita ambil, bukan. Siap. Seperti itu Pak. Iya, dia asli Pamekasan. Oke, semuanya. Iya. Tapi sampean kalau bicara ekonomi, terus terang saya pelaku ekonomi. Anda boleh, saya tidak akan merecoki usaha sampean. Satu, dari awal saya mempertanyakan ke dinas, tolong harganya jangan sampai sama dengan PKL. Itu yang saya tekankan. Satu. Yang kedua, sampean bicara OSS tadi, tapi aturan yang dilabrak. Aturan tidak boleh dilabrak. Begitu sampean bangun tempat ini, saya sudah koordinasi dengan perizinan. Ada medianya, ada media pernyataan dari Pak Taufik, sampean membangun belum keluar IMB, PBG-nya. Ya, sampean sudah melabrak itu. Satu. Sudah, sekarang kita mulai dari tahap akhir. Ya. Sertifikat layak huninya ada. Sehingga menjamin adik-adik saya yang bekerja itu aman.
Ya, kalau OSS saya tutup ini. Kalau sampean sajikan OSS ke saya tutup. Berarti seluruh perizinan belum selesai. Yang sajikan saya OSS. Jadi ya, oke. Saya jawab ya Pak ya. Oke. Ini kalau PBG-nya sudah ada. Saya tahu. Sebentar, izinkan saya menjawab dulu Pak Joni dan Pak Rozak ya. Jadi seperti ini. Kita berbicara untuk saat ini adalah regulasi, betul? Oke. Yaitu saya mengadopsi Cipta Kerja yang dimana turunannya untuk pelaksanaannya adalah peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 yaitu tentang bangunan gedung. Oke, itu yang ditanyain Pak Rozak. Oke, saya bacakan ya Pak ya. Nah, dalam hal ini sesuai dengan PP tersebut yang saya jelaskan ya. Dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 17 tidak menyebutkan adanya isi pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan gedung selagi tidak melanggar zonasi. Oke? Oke. Terus sanksi-sanksi administratifnya kan seperti itu Bapak. Jadi pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsinya, zonasi fungsinya apa dalam PBG sebagaimana dimaksud, maka pasal 4 ayat 2 dikenai sanksi. Sanksi itu pun juga ada, mungkin bisa dilihat bersama-sama seperti itu. Dan yang kami perjelas di sini Bapak, bahwasanya di dalam regulasi yang sekarang itu tidak menyebutkan bahwasanya harus berdiri dulu sebelum berdiri atau apa, belum ada. Ini berbicara aku regulasi, bukan saya, bukan Andy yang berbicara. Saya membacakan adalah tentang hierarki dari ke atasnya peraturan perundang-undangan yang kita tunggu yang paling tertinggi. Seperti itu, Pak Rozak. Tadi bicara itu ya, ada aturan yang terbaru yang harus dari sampean ini bangun, sampean ratakan, baca Rintek Mintek, ya, baca aturan Rintek Mintek dan itu harus keharusan. Coba nanti saya baca. Baik Pak, saya mau menyampaikan hari ini cek 1 low, cek low, cek 1 low. Halo, saya minta perwakilan dari Miga Coan yang paling pinter hukum suruh keluar. Saya mau bicara. Gimana? Kita debat terbuka di sini, tapi live sekarang. Sambil berbicara hierarki hukum, saya tanya, ada perda nggak di sini? Pemerintah Kabupaten Pamekasan beberapa tahun yang lalu telah mengeluarkan aturan bahwa saja tidak boleh ada bangunan baru di Kabupaten Pamekasan, khususnya di perkotaan. Satu, sudah saya bantah pernyataan sampean. Silahkan urus dulu ke dinas. Salah satu pernyataan sampean. Dua, sesuatu tempat itu ada IMB-nya. Kalau sampean punya, kita tunjukkan. Kalau IMB itu lompat-lompat tanggalnya, karena sorry Pak, ada beberapa persoalan yang kemudian di Pamekasan ini bermasalah. Ada kan di Pamekasan ini masih numpuk di Disperindak Pamekasan itu. Jadi jangan membodohi teman-teman kita ini. Oke, sampean mungkin seorang mahasiswa. Sama Pak, saya aktivis 16 semester baru lulus. Dalam rangka memperjuangkan amanah penderitaan rakyat. Ayo kalau ada yang bisa, saya tunggu sekarang. 24 jam saya tidak akan pulang. Kita bahas persoalan perizinan. Pak, mohon maaf, kawan-kawan saya ini dalam rangka sebagai kontrol terhadap pemerintahan Kabupaten Pamekasan. Bukan dalam rangka menghakimi sampean, tapi dalam rangka membangun suatu pemerintahan dan ekonomi kerakyatan. Benar nggak? Jadi kita kalau mau berbicara soal regulasi, kalau berbicara undang-undang cipta kerja dan turunannya, jangan ditarik ke atas. Semua perizinan dimulai dari bawah. Kenapa ada OSS? Untuk mempermudahkan lahirnya suatu nama. Jadi OSS itu legal tapi tidak legitimate. Kalau orang wudhu Pak, kalau diibaratkan orang wudhu, dia wudhu tapi belum melaksanakan sholat Pak ya. Jadi legal atau legitimate tapi tidak legitimate. Cek 1. Halo. Mikrosakeru. Halo. Jadi itu saya sebenarnya tadi tidak mau ikut-ikutan ini, cuma sampean ngomongnya ngawur, maka saya peduli terhadap kawan-kawan saya ini. Jadi kalau ada
Minggu grand opening besok mau membuka diskusi terbuka, saya akan siap jadi narasumbernya. Tapi kalau sampai tidak mampu menjawab by data, saya tutup secara permanen tempat ini. Silahkan keluarkan semua backup sampean di balik pembangunan geng. Kita dalam rangka membela rakyat. Sampean lahir dari tangan-tangan rakyat juga. Jadi kita harus balance, Pak. Sampean buka usaha, bagaimana kemudian tidak merugikan orang lain, toh? Dan sampean saya jawab juga hari ini berdasarkan bukti langsung dari pegawai sampean. Saya ada rekamannya sekarang. Gimana? Oh, dibuka di muka umum atau tidak? Pernyataan sampean saya bantah di muka umum melalui sound system. Tapi sampean malu di muka umum. Gimana? Terkait pernyataan sampean bahwa pekerja ini semuanya dari Pamekasan. Pekerja sampean menyatakan barusan semuanya all dari Pamekasan. Wah, ada beberapa pernyataan dari pekerja sampean saya like di sound system ini untuk membantah pernyataan sampean. Bicara sama Joni, Pak, bicara bersama dengan argumentasi dan bukti. Jadi by data. Sekarang cara by data, Pak. Kalian kalau mau bicara WSS mulai dari gedung, kemudian bangunnya ada lagi sampean ini berani kok potong bunga ini. Alasannya apa? Apa yang dijadikan rekomendasi? Jadi kalau datanya kurang, besok. Jadi Pak, kalau kita bicara tanpa data, kita nonsen hasilnya. Sampean penjual anak buahnya jual mie tanpa ada nota, sampean pasti tolak, suruh ganti rugi. Kalau saya sekarang demo menyampaikan argumentasi, memintai pertanggungjawaban sampean by data, bukan by argumen. Kalau mau sekolah hukum, mau minta berapa SKS pun saya layani. Saya bukan dosen, tapi kalau mau bicara persoalan hukum, minta berapa SKS pun saya layani hari ini. Jadi itu, Pak, jangan ngawur kalau ngomong. Pamekasan ini lumbungnya aktivis yang dilahirkan dari orang-orang akademis, bukan lahir karena perutnya lapar atau minta duit, Pak. Jadi memang kita mengasah otak kuliah itu. Bapak ibu kita itu petani membiayai kita untuk berpendidikan. Jadi sampean sebagai pengusaha korporasi jangan membodohi kaum aktivis ini. Seperti itu. Jadi kalau mau debat, mau membuktikan semua argumentasi sampean benar, by data, dokumennya keluarkan, di print out atau dikirim filenya. Kalau memang sampean merasa benar, hadirkan yang membuat Abdalalin atau orang yang kemudian menjadi apa namanya istilahnya, kalau orang nyuruh bayar duit suruh uruskan izin itu namanya makelarnya suruh datangkan. Karena saya tahu siapa orang-orang yang suka mengurusi izin-izin di Pamekasan ini, siapa saja saya tahu. Jadi by data kalau bicara sama saya. Kalau nggak ada data, sampean berarti argumentasinya kosong. Tong kosongnya dibunyinya sampean. Oke. Ini adik saya kader lama, sekarang sudah jadi pengusaha.